Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu sosiologi yang berjudul Budaya dan Masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fauzia Faradila Hadat dari program studi Administrasi Publik. Apa itu budaya dan masyarakat? Secara etimologis, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah D.B. Taylor dalam buku yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat pada sisi yang agak berbeda. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, E.B. Taylor dalam Suekanto. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, ada Sello Soemarjan dan Selloman Soemardi. Kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga ada Koenjaraningrat. Budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ciri dan fungsi budaya. Ciri-ciri budaya terdapat 5, yaitu 1. Sebagai budaya yang berada di daerah tersebut dan dipelajari. Yang kedua, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok, serta diwariskan dari setiap generasi. Yang ketiga, bersifat dinamis. Artinya, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. 4. Bersifat selektif. Artinya, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang kelima, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Fungsi budaya ada 5 macam. Yang pertama, batas. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Yang kedua, identitas. Budaya memberikan rasa identitas kepada anggota organisasi. Yang ketiga, komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari kepentingan individu. Yang keempat, stabilitas. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, pembentukan sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme pemakna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap serta perilaku individu. Unsur-unsur budaya. Menurut Melvin J. Harkowitz menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Sedangkan menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi, yaitu yang pertama, sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Dan yang keempat yaitu organisasi kekuatan. Budaya-budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak memiliki budaya. Saya akan menyebutkan beberapa budaya di Indonesia, seperti batik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, upacara Tabuik Sumatera Barat. Tabuik atau tabut merupakan sebuah tradisi masyarakat di pantai barat dan Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-menurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Yang ketiga, Makepung atau balap kerbau masyarakat Bali. Makepung merupakan tradisi yang serupa dengan kerapan sapi, tetapi tak sama. Makepung adalah tradisi berupa lomba pacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana.
Tradisi ini awalnya permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah di musim panen. Dan yang keempat ada atraksi debus banteng. Kesenian bela diri debus merupakan atraksi yang berbahaya. Inti pertunjukan ini sangat kental, gerakan silat atau bela diri, dan penggunaan senjata. Kesenian debus banteng ini banyak menggunakan dan memfokuskan pada kekebalan pemain terhadap serangan benda tajam. Dan yang kelima ada karapan sapi masyarakat Madura di Jawa Timur. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Madura. Dalam acara karapan sapi, para penonton tak hanya disuguhi adu cepat sapsan para jokinya, tetapi sebelum memulai, para pemilik biasanya melakukan ritual arak-arakan sapi di sekeliling pacuan disertai alat musik seronen atau alat musik khas Madura, sehingga membuat acara ini menjadi makin meriah. Dan yang terakhir ada upacara Kasada Bromo. Upacara Kasada Bromo dilakukan oleh masyarakat Tenjer yang bermukiman di Gunung Bromo, daerah Jawa Timur. Mereka melakukan ritual ini untuk mengangkat seorang tabib atau dukun di setiap desa. Sebelum mereka dapat diangkat oleh para tetua adat, tabib atau dukun harus bisa mengamalkan dan menghafalkan mantra-mantra. Dan selanjutnya, makna sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri dan orang lain, menafsirkan makna objek di alam kesadarannya dan memutuskannya bagaimana ia bertindak secara berarti sesuai dengan penafsiran itu. Bahkan seseorang melakukan sesuatu karena peran sosialnya, atau karena kelas sosialnya, atau bahkan karena sejarah hidupnya. Tingkah laku manusia memiliki aspek-aspek pokok penting sebagai berikut. Yang pertama, manusia selalu bertindak sesuai dengan makna barang-barang atau semua yang ditemui dan dialami semua unsur kehidupan di dunia ini. Dan yang kedua, makna dari suatu barang itu selalu timbul dari hasil interaksi di antara orang seorang. Dan yang ketiga, manusia selalu menafsirkan makna barang-barang tersebut sebelum dia bisa bertindak sesuai dengan makna barang-barang tersebut. Atas dasar aspek-aspek pokok tersebut di atas, interaksi manusia bukan hasil sebab-sebab dari luar. Hubungan interaksi manusia memberikan bentuk pada tingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Bergaul, saling mempengaruhi, mempertimbangkan tindakan orang lain, perlu sekali bila mau membentuk tindakan sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.